Bismillah walibni waruhil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, selamat menjelang dan menyambut hari Natal. Kiranya Natal tahun ini membawa kita kepada satu kedamaian, pengenalan akan Kristus, dan semoga ada banyak orang yang kiranya semakin hari mengenal siapa Kristus itu dan menyelamatkan mereka dari dosa. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia datang untuk orang Kristen, tapi dia datang untuk seluruh umat manusia yang berdosa. Dia datang karena kasihnya begitu besar akan dunia ini. Dunia ini semua agama. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat satu diskusi yang menarik yang dipaparkan atau yang dilayani oleh lagi-lagi Elia Miron dan juga Sofiatul. Teman-teman, hal ini membuat banyak orang juga akhirnya merasa terancam dalam arti bahwa mereka dibuka semua apa yang selama ini mereka tutupi, apa yang mereka selama ini katakan palsu, apa yang mereka tuduhkan selama ini, teman-teman. Dan nampaknya di zaman internet ini ada banyak orang yang sudah mau membuka dan mendengar para apologetik Kristen dan mereka bertanya tentang iman Kristen daripada mendengarkan para polemikus atau ustadz-ustadz yang langsung jadi mualaf, mualaf yang langsung jadi ustadz yang notabene lebih doyan membahas Alkitab. Mari kita lihat teman-teman, dengar dengan teliti, jangan skip supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Ini dia videonya, teman-teman. Ada mau ditanya? Ardi, selamat siang. Oh, selamat siang. Langsung sama Mas Elia aja. Mas Elia, mau tanya ini simpang siur semua tentang yang namanya Yesus lahir di kandang domba dan terhina. Kata hina ini kan gimana sejarahnya, coba kita tolong, Mas. Kandang domba yang hina, begitu. Orang mengatakan kandang domba itu hina. Ya, hina. Kalau kita lihat dengan Kristus. Boleh dimute dulu nggak, Pak? Agak berisik soalnya. Ya. Kalau kita melihat di dalam di dalam Perjanjian Baru, Lukas 2 ayat 7 itu dikatakan begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Kata palungan di sini dalam KJV itu disebut sebagai omungza, atau di dalam naskah Yunani itu disebut sebagai patna, yang artinya palungan atau kandang domba. Nah, kenapa disebut sebagai kandang yang hina atau sebagai palungan yang hina? Karena palungan itu, karena palungan itu Pak sebagai tempat memberi makan bagi ternak domba. Jadi dianggap sebagai tempat yang hina. Karena kenapa harus lahir di sana? Itu untuk menggenapi nubuatan di dalam Yesaya 53 bahwa ia akan dianggap hina. Nah, kita lihat ya. Kehinaan itu yang memang harus dirasakan oleh Yesus Kristus. Tapi kamu jangan salah paham. Kehinaan Yesus Kristus itu untuk menanggung kehinaan kita. Kita lihat dalam Yesaya 53. Ntar ya, saya buka Alkitab saya dulu. Padahal di dalam Filipi dikatakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraan diri dengan Allah. Artinya dia adalah Allah. Dia adalah Allah. Ketika dia yang maha tinggi datang ke dunia ini merendahkan dirinya, dia rela menjadi hina. Itu hanya untuk menggantikan kita. Lalu kenapa dia disebut sebagai yang hina? Jawabannya ada di Yesaya 53. Oke, kita buka dulu. Yaps. Nah, saya kecilin dulu ini. Yaps, oke, kelihatan ya. Oke, ya mantap. Nah, ini ada nggak suara saya, teman-teman? Dengar. Dengar ya. Nah, ini Pak. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh. Ini saya mention dulu ya, Pak. Yesaya 53 itu dituliskan oleh Nabi besar Yesaya. Itu kurang lebih 650 tahun sebelum kelahiran Yesus. Tapi Yesaya itu telah menubuatkan akan kedatangan Mesias, yaitu Yesus. Kita lihat bagaimana detail yang dinubuatkan oleh Yesaya mengenai Yesus. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya.
Ia dihina dan dihindari oleh seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, wah dihina lagi nih dia. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya. Tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Bukankah Yesus disebut sebagai anak domba oleh Yohanes? Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, bukankah ia ditahan dan dihukum? Ia terambil dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, bukankah dia mati? Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Bukankah Yesus yang mati di kayu salib, ia menggantikan kutuknya kita? Orang yang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, bukankah Yesus disalibkan di antara dua orang penjahat? Dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Bayangkan, 600 tahun sebelum kejadian ini sudah dinubuatkan. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya, bukankah Pontius Pilatus mengatakan bahwa aku tidak menemukan kesalahan pada Yesus? Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Bukankah Yesus kesakitan di dalam penyaliban? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang. Inilah Hanukah tadi. Bukankah kematian Yesus itu mendapat terang? Bukankah kematian Yesus itu adalah terang yang sesungguhnya? Makanya saya katakan ternyata kematian Yesus juga adalah terang. Merayakan Natal sama dengan merayakan Paskah. Yesaya 53 itu sinkron dengan Mazmur 22. Dan menjadi puas dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dipikul. Bukankah Yesus mati oleh karena dosa kita? Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Nih. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Sempurna sekali nubuatan Nabi Yesaya. Jadi ketika dia lahir di kandang hina, dia dihina, dia dianggap tidak layak, itu harus terjadi. Tuhan kok yang bernubuat melalui perantaraan Nabi Yesaya. Jadi ketika Yesus dikatakan di kandang hina, ya memang dia hina, Pak. Tapi ingat, dia itu hina, itu untuk menanggung kehinaan kita. Bukan karena dia hina. Dia datang ke dunia ini ya untuk menanggung kehinaan kita. Tuh, nih. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yang harusnya kita mati, digantikan oleh dia, dipikul oleh dia. Padahal kita mengira dia kena tulah. Orang-orang saat ini memikir Yesus itu dikutuk karena dia tergantung pada kayu salib. Karena ada tertulis orang yang tergantung itu orang yang kena kutuk. Kalau ada yang mengatakan Yesus itu kan kena kutuk, itu sudah dinubuatin oleh Yesaya. Ya. Jadi memang ya Yesus harus menjadi kutuk agar kita tidak terkutuk. Itu sudah dinubuatkan. Dia tertikam, dia juga ditikam. Jadi jangan heran Pak kalau dikatakan Yesus itu hina, Yesus itu datang ke dunia ini di dalam kandang domba yang hina. Ya karena memang dia itu hina pada masa itu. Di dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal dia. Nih dikatakan ia tidak tampan dan semeraknya pun tidak ada. Tidak ada. Tapi penyakit kita yang ditanggung oleh dia. Inilah yang menunjukkan kesederhanaan Tuhan kita dan kesederhanaan dan kerendahan hati Allah kita. Dia tidak ngambil rupa orang ganteng, orang berkuasa, orang kece, orang tampan, enggak. Kenapa? Karena manusia itu hina. Maka dia menjadi hina, menanggung kehinaan kita.
Dia yang tadinya bertahta di tempat yang maha tinggi, datang ke dunia ini oleh karena kasihnya, ia menjadi hina. Agar di dalam dialah Allah yang kudus itu bisa bertemu dengan manusia yang hina. Jadi hanya di dalam Yesus manusia itu bisa diperdamaikan. Hanya di dalam Yesus manusia itu beroleh keselamatan, beroleh pendamaian. Ibrani 9 ayat 22, pendamaian itu oleh karena darah. Itu satu-satunya hukum Allah. Dan ternyata Allah sendiri yang datang sebagai manusia mengorbankan darahnya kepada hukumnya sendiri untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah kita itu setia kepada hukumnya. Ia tidak mengkhianati hukumnya sendiri. Ketika ia berfirman, itu ya dan amin. Dia tidak menarik-narik ulur firmannya sendiri. Pak Ardi jelas jadi. Oke. Jadi nubuatan seperti kata Elia, nubuatan Nabi Yesaya itu 650 tahun sebelum Yesus lahir dan digenapi setelah Yesus lahir. Tidak seperti yang di abad ke-6, Isa itu tidak ada nubuatan dan tidak ada bapaknya ya. Iya, aku ngerti itu. Cuman kan simpang siurnya begini, kebetulan memang ada beberapa, saya lihat ada hamba Tuhan juga ngomong memang terhina sekali lah Tuhan kita ini kan. Ya masa ada yang berkata hinanya itu dalam arti apa dulu. Makanya saya tahu sejarahnya dulu. Kayak kita kalau udah ngerti sejarahnya, ternyata udah dinubuatkan jauh sebelum itu bahwa memang dia harus melewati itu. Ciri nabi itu salah satunya harus bernubuat dan nubuatan itu harus digenapi. Iya. Oke, makasih ya. Tuhan berkati. Dan sebagai penutup ya Pak ya, ingat ya Pak, dalam 1 Yohanes itu dikatakan apa? Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kristus pengantara kita. Jadi jangan berharap kamu sampai kepada Bapa kalau kamu menolak Dia. Karena Dialah pendamai itu. Oke, gitu ya. Makasih Bro Elia. Makasih Pak. Makasih ya. Silakan Pak. Oke, Pak Jainab, ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak. Silakan Pak. Halo Pak Sempanya. Oh, kira aku Pak Zainab yang mana nih, gue pikir. Salah bicara Pak, maaf. Ya silakan Pak. Ada mau ditanya? Oh, ada Malina ternyata. Halo Mak. Aduh, lama nih. Ya, salam. Saya masih mau tanya seputar sejarah sih. Ya udah, selesaikan pertanyaan dulu baru saya tanya Elia. Putra kafir tolong di-mute dulu. Satu orang dulu. Satu-satu ya. Oke. Yang mau saya tanyakan itu kapan lebih tepatnya tahun berapa Tuhan kita itu dilahirkan? Itu yang pertama ya. Yang kedua, tahun berapa Raja Herodes Agung meninggal? Dan yang ketiga, tahun berapa Herodes Antipas, artinya anaknya Raja Herodes Agung itu mulai berkuasa? Kira-kira seperti itu. Oke. Tahun kapan Yesus itu dia lahir? Bentar ya, saya buka referensinya ya. Yesus pasti lahir pada tanggal 25 bulan Kislev, Ibrani tahun 3757. Oke, kita lihat di sini. Nanti saya dibilang ngibul lagi. Kalau Raja Herodes kan Yesus itu harus lahir sebelum Raja Herodes mati ya bro. Nah kan makanya tadi saya katakan bahwa Dionysius itu salah dalam menghitung permulaan tahun Masehi karena dia hitung dari Kaisar Agustus. Padahal dia lupa bahwa sebelum namanya berganti menjadi Kaisar Agustus, namanya adalah Kaisar Octavianus. Namanya berubah menjadi Kaisar Agustus ketika dia menang melawan Mark Antony dan juga Ratu Cleopatra. Nah, itu selama berapa tahun? 4 tahun. Yang tadinya tahun 1, ternyata dimundurkan menjadi -4. Jadi Herodes itu mati itu pada tahun 4 sebelum Masehi. Oke. Ntar. Aduh, di mana ini? Oke. Ntar ya. Sabar dulu. Enggak susah nyari file-nya. Tadi yang 2. Ada yang mau ini dulu mendahului silakan.
Aku lagi cari ini. Lanjut aja bro Elia. Iya ya. Tadi udah 2 ya. Ya, buat yang mau naik, di request aja ya teman-teman. Nanti bakal dinaikin semua kok. Tapi antri ya. Tan, tolong itu dulu ya. Aku bentar lagi ada urusan. Iya, ya. Aman-aman. Oke, tadi pertanyaan ketiga Bapak. Saya lupa. Ada 3 tadi ya. Apa Herodes Antipas, anaknya Herodes Agung mulai memerintah menggantikan. Oke, bentar ya. Oke. Herodes Antipas. Nah, kalau saya dituduh aneh-aneh, oneness apa segala macam, lebih bagus saya turun aja kalau kira-kira nggak bermanfaat gitu. Karena yang bawah nggak bermanfaat pertanyaannya, ya udah. Bisa dilanjutkan aja. Kira-kira gimana? Enggak. Jangan langsung baper, Pak. Enggak apa-apa. Herodes Agung. Oke. Herodes Agung itu memerintah pada tahun 40 sampai, ingat ya Pak, tapi dalam catatan bahwa kalender Masehi oleh Dionysius itu sudah diperbarui, mundur 4 tahun, bukan lagi di tahun 1. Jadi Herodes Agung itu memerintah mulai dari tahun 40 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Karena Yesus itu lahir, baru ya Raja Herodes itu mati. Karena Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi, 25 Kislev 3757. Kemudian digantikan oleh Herodes Archelaus sampai tahun 6 Masehi. Jadi dari tahun 4 sebelum Masehi, tahun 5, tahun 3, tahun 2, tahun 1 sampai tahun 6. Herodes Antipas mulai dari tahun itu sampai tahun 39. Yang kemudian nanti digantikan oleh Agrippa. Itu 2 tahun setelah Herodes Antipas. Gitu Pak. Jadi kalau dihubungkan dengan Kaisar Agustus, itu cocok dengan kelahiran Yesus. Karena Julius Kaisar Octavianus itu dia menjadi kaisar pertama kerajaan Roma dengan gelar Kaisar Agustus tadi, itu hidup sejak tahun 62 sebelum Masehi sampai tahun 14 Masehi. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi kalau saya tahu sebenarnya arah Bapak itu mau mempermasalahkan masalah Kaisar Agustus atau Herodes, bukan. Saya tahu itu, tetapi kalau Bapak tahu tentang penggantian nama itu yang tadinya di kalender yang dibuat Dionysius, itu tidak ada kesalahan. Gitu. Ya, kira-kira. Gitu, Pak. Ya, oke, makasih. Iya, jadi Antipas itu dari mulai tahun 6, urutannya begini ya, Pak. Herodes Agung tahun 40 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Digantikan Herodes Archelaus tahun 4 sebelum Masehi sampai tahun 6. Herodes Antipas tahun 6, akhir tahun 6 sampai tahun 39 Masehi. Kemudian digantikan oleh Herodes Agrippa tahun 41 sampai tahun 44. Kemudian diperintah oleh Herodes Agrippa II tahun 4, ada 4 tahun, berarti 4 tahun 48 sampai tahun 100. Di dalam periode Herodes Agrippa inilah pengumpulan naskah-naskah kitab suci dan penulisan naskah-naskah Injil sinoptik itu dilakukan. Gitu. Jadi Herodes Antipas itu dari tahun 7 sampai tahun 39 Masehi. Iya, kira-kira. Gitu ya. Ya, makasih. Silakan. Oke, terima kasih ya Pak Zefa ya. Kita ganti nama yang lain ya Pak. Thank you. Ya, di sini ada Putri Karim, bro. Islam atau Kristen, bro? Halo, shalom. Oke. Ada yang mau ditanya, bro? Ya, saya ingin tanya ke Bro Elia nih. Kan kalau di Alkitab Perjanjian Baru kan ada semacam penambahan atau apa istilahnya? Suaranya, bro. Kecil banget suaranya. Halo. Minoritas banget. Ya, silakan. Halo. Ini ada yang ingin saya tanya nih. Kan di Perjanjian Baru kan ada itu istilah penambahan atau tafsir istilahnya ya. Di beberapa bagian itu misalnya di 2 Bapa Kami yang paling akhir ada yang dikurung itu. Itu disebut apa? Enggak ada sebenarnya, Pak. Itu gimana? Ada yang ditanda kurung itu kan, itu penafsiran atau penambahan atau apa istilahnya? Saya belum paham, belum mengerti sekali. Kak Elia dengar nggak sih suaranya? Elia dengar nggak? Ada suaranya gimana itu? Oke. Jadi si Putra ini ya di mute dulu Putra. Jadi dia nanya gini Kak Elia. Katanya di Perjanjian Baru itu ada yang ditambahin. Contohnya doa Bapa Kami yang di bawahnya itu ada empunya kerajaan surga itu loh. Itu katanya itu penambahan atau bagaimana atau tafsiran? Oh, oke. Itu bukan penambahan tafsiran Pak, tapi varian teks.
Jadi ada beberapa varian teks yang menggunakan ayat yang dikurungin itu, ada juga yang tidak menggunakannya. Gitu. Itu nggak masalah ya. Terus itu siapa yang itu dari LAI kah yang menambahkan atau dari mana? Iya, betul. Dari LAI ya? Ya, di LAI. Jadi gini Pak, kalau LAI itu, ya jadi LAI itu bisa saja mereka itu membuka kurungin agar menghargai adanya naskah lain yang mencatutkan, kan yang dibuka kurunginnya itu kan karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, betul ya? Nah, itu dikurungin bahwa ada naskah atau varian teks di dalam kodeks tertentu yang menggunakan itu, ada juga yang tidak. Jadi Alkitab ini kan diberikan kepada orang Katolik dan juga orang non-Katolik di dalam LAI. Jadinya orang Katolik bisa membaca sampai tanpa buka kurung, orang non-Katolik bisa baca sampai selesai. Gitu. Oke, kasih penjelasannya, makasih. Oke. Iya, ada lagi yang mau ditanya Pak Putra? Kebetulan baru masuk di room ini kan, ini gimana, mau bahas bebas kah atau apa nih, topik diskusi garis keras itu maksudnya gimana? Ini Bapak bertanya, Pak Putra. Pak Putra kan Islam, mau nanya keimanan Kristen ya, Bapak bertanya dong. Saya Kristen Bang. Oke. Iya. Kebetulan saya lihat kan ada Bro Elia, makanya saya nanya karena kan secara keahlian kan, secara ilmu dia yang lebih itulah untuk menjawab beberapa pertanyaannya kan. Gitu. Yang menjadi Tuh ada Bu Aisyah tuh. Ya, kasih. Ada Bu Uti tuh, Bu Uti. Apa Bu Uti? Di bawah, Om. Warta kebenaran. Iya, sehat. Amin. Terima kasih. Panggil Ibu Warta aja sekarang. Oke, siap. Supaya nggak membooming nama itu. Iya, Namanya Warta. Ya. Apa kabar Elia? Puji Tuhan, luar biasa. Amin ya. Jangan kendor ya. Ya. Jangan. Cepat sembuh ya. Amin. Saya percaya saya sembuh. Pasti Tuhan sembuhkan. Ini ada Asoyo, Bro. Show Bang Salam semua kakak Bang Salam. Saya mau tambahkan mengenai boleh nggak? Iya, silakan Buti. Iya. Kan sekarang kan sudah hari Natal ya kan? Banyak yang bertanya apakah betul Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember. Ya, sebetulnya kalau kita mau baca sejarah ya, sejak Yesus naik ke sorga, berapa tahun setelah itu memang kan peringatan kelahiran Yesus itu sudah diperingati. Jadi sejak awal Yesus itu sudah diperingati hari kelahirannya. Lalu setelah itu, setelah beberapa tahun ya, dia diperingati, lalu ada yang mengatakan itu kelahiran Dewa Matahari. Jadi Dewa Matahari itu belakangan daripada peristiwa perayaan kelahiran Yesus. Tapi kalau saya sendiri ya, saya melihat kan memang di dalam penanggalan orang-orang Yahudi pada zaman dulu kan tidak sama dengan kita. Kalau di mereka kan ada 13 itu kan. Saya nggak hafal itu ya, ada Elul, ada Nisan, ada itu saya nggak hafal ya urut-urutannya gitu kan. Tetapi kita bisa lacak ya, ini menurut pengamatan saya sendiri ya. Kita bisa lacak dan itu tertera dengan jelas banget gitu kan. Yesus itu lahir kan waktu Gabriel datang menghampiri Maria di dalam Lukas itu ya, menghampiri Maria, dikatakan bahwa saudaranya yaitu Elizabeth pada saat itu juga sedang mengandung di bulan pertama ya, bulan Yahudi waktu itu ya kan, di bulan yang ke-6 dan kandungannya adalah kandungan 6 bulan gitu. Nah kalau kita urutkan ini kan jadi artinya kalau untuk sekarang ini kan bulan Juni ya, tetapi kan sekarang bulan Juni ini sudah ada perbedaan dan saya melihat perbedaannya itu ada 4 bulan, jadi naik ke atas 4 bulan. Jadi Januari yang sekarang ini ya, bulan apa ya, Januari sekarang maksudnya 4 bulan di sana, perbandingannya ada 4 bulan gitu, perbedaannya 4 bulan ya, ada jeda 4 bulan. Nah ketika dikatakan Elizabeth mengandung di bulan yang ke-6 ya, dalam kandungan yang 6 bulan, nah itu artinya itu bulan Juni. Lalu kita pelajari lagi setelah itu ya, bulan Juni itu setelah itu beberapa saat Maria datang mengunjungi Elizabeth ya kan. Nah itu jadi artinya udah bulan yang ke-7 Maria mengunjungi Elizabeth, lalu dia tinggal di situ sampai Elizabeth itu melahirkan ya kan. Nah jadi bulan apa tuh, dia melahirkan dari bulan Juni, Juli, Agustus, September. Nah sekitar bulan-bulan September inilah kalau dirunutkan, kalau disamakan dengan bulan yang waktu itu ya, bulan yang ke-9. Nah di bulan September inilah
ketika kita baca lagi kan, ketika Elizabeth itu sudah mau melahirkan, lalu Maria pulang. Nah, ya kan, Maria pulang ke rumahnya, barulah di situ kita melihat bahwa ada jeda sedikit ya, mungkin sebulan, baru Maria hamil gitu. Nah, Bapak Ibu, saya urut-urutkan ke situ ya. Jadi Maria itu hamil itu Elizabeth kan bulan Juli, ya kan? Dia datang mengunjungi Elizabeth itu bulan Juli, itu udah bulan yang ke-7, 8, 9, Juli, Agustus, September. Nah kan, September itu barulah dikatakan di situ, September baru dikatakan di situ bahwa Maria mulai hamil. Jadi kita mulai itu dari September naik lagi 9 bulan, ya kan? 9 bulan lalu kita naikkan lagi ke 4 bulan, karena 9 bulan yang sekarang kan kita September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, bulan Juni saya naikkan ke atas. Nah, kenapa teman-teman? Ya itu kan karena dia 13 bulan, ya itu saya tepat-tepatkan ya, benar-benar cocok itu bulan Kislev, Bapak Ibu. Ya itu bulannya ya, itu bulannya. Jadi dari peristiwa Maria itu juga kita bisa melihat itu bulannya memang bulan Kislev. Tapi kalau soal tanggalnya ini saya belum ketemu ya. Memang Alkitab itu sebetulnya menjawab sendiri. Nanti Oke, terima kasih Bu. Nanti dijelasin lagi sama Elia. Itu kan ya, silakan Elia. Ya, nanti ya Bu ya. Oke, ini ada Asoyo di sini. Asoyo. Silakan Bu. Suara silakan, saya kedengar nggak? Kedengaran. Silakan, ada yang mau ditanya atau gimana? Ini saya mau nanya sama si Elia. Halo Bang Elia. Kapan bro? Saya mau nanya ini di Taman Eden itu sebenarnya ada berapa pohon sih gitu di tengah-tengah Taman Eden itu? Aduh, terdengar ya kicauan burung di sini ya. Ada dua. Ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Oh, berarti yang belum dimakan si Adam dan Hawa itu berarti pohon kehidupan ya? Betul. Oh. Terus saya mau nanya lagi ini Bang Elia soal apa itu? Bentar. Soal saya gitu ya. Soal saya yang ini gitu. Saya waktu kecil gitu ya. Saya udah berapa kali sih cerita di room teman-teman kita Kristen yang lain, tapi saya pengen pencerahan aja gitu dari Bro Elia gitu. Saya waktu kecil saya selalu selalu diincar-incar gitu ya, selalu jadi saya ngelihat sosok gitu hitam, ada sayapnya gede gitu, tapi warna hitam gitu sosoknya. Jadi selalu mengincar saya gitu sampai sekarang gitu dalam mimpi Bro Elia. Nah, tapi saya selalu melawan gitu, saya nggak mau gitu, saya tetap berteguh intinya saya selalu memegang gitu. Kalau saya itu ya percaya Yesus, saya nggak mau takluk sama orang-orang itu gitu. Tapi cuma dalam mimpi sih gitu. Walau di dunia nyata pun ya saya tetap nggak mau gitu mengikut mereka gitu. Misalkan mereka nyata gitu di dunia nyata. Jadi gimana Bro Elia menanggapinya? Menanggapi apa nih? Ya saya waktu kecil gitu sampai sekarang gitu dalam mimpi saya itu ya waktu kecil itu saya melihat gitu depan saya sendiri gitu sosok itu warna hitam gitu. Bersayap gitu kayak sayap gitu, intinya lebar sayapnya gitu warna hitam gitu, dan sampai sekarang gitu dalam mimpi saya itu ya selalu ada sosok itu beserta kawan-kawannya gitu. Intinya saya selalu bertengkar lah sama orang itu gitu. Ya kira-kira pengaruh dari apa yang kamu lihat itu apa sama hidupmu pengaruhnya? Ya pengaruhnya nggak ada sih gitu, tapi tapi saya merasa ada keheranan aja gitu, apa saya ini mungkin dulu nenek moyang saya gitu punya dosa apa gitu. Nah jadi saya yang diincar-incar atau gimana gitu. Aduh, ada telepon. Ya bisa dikatakanlah saya gitu waktu kecil sampai SMP saya ini maksudnya bisa dikatakan anak indigo gitu. Jadi saya ngelihat orang itu, misalkan orang baik itu mau dia pendeta mau orang baik, biasanya yang keluar dari gereja itu beberapa bercahaya gitu. Jadi bercahaya kilau gitu. Nah, tapi sekarang di umur saya sekarang saya udah nggak bisa ngelihat sama sekali. Oke. Nggak apa-apa. Saya juga pernah kayak gitu ya. Saya ada anak kecil, saya dulu berusia berapa tahun ya? Ini waktu itu saya 15 tahunan lah gitu. Nah, tiba-tiba ada anak kecil yang mendatangi saya katanya, "Kak, malaikatnya ada banyak tuh di atas," gitu. Terus saya keheranan, ini apa maksudnya gitu, kenapa gitu. Terus bapak anak ini bilang, "Iya, dia bisa lihat-lihat yang kayak gitu. Kalau biasanya dia cuma lihat 2 di setiap orang gitu. Dan di kamu dia lihatnya banyak gitu." Tapi saya nggak langsung
menganggap itu seperti sebuah yang wow gitu kan, karena ya hidup saya saat itu ya biasa-biasa aja. Nah, maka kenapa? Itulah mengapa saya tanyakan sama kamu, apa pengaruhnya sama kamu gitu. Kalau memang dalam kehidupanmu kamu tidak punya masalah, hidup selalu ada masalah ya. Maksudnya kamu tidak terganggu dengan itu, kamu it's okay dengan itu. Ya kita nggak tahu kapan waktu Tuhan mau menyingkapkan itu kalau memang itu datang dari Tuhan. Jadi semua itu diketahui dari buahnya, bro. Kalau memang nanti penglihatanmu itu atau karuniamu itu berguna bagi orang lain, kamu membantu orang lain, kamu membantu sesamamu untuk hal-hal yang positif bagi kemuliaan Bapa kita, yaitu dari Allah. Tapi kalau kemudian kamu merasa tertindas, merasa tertuduh, merasa teraniaya, merasa tersiksa oleh karena hal-hal itu bukan dari Tuhan. Nah, kalau itu terjadi, ya, dan dalam waktu sekarang karena kamu masih bergumul itu apa? Kamu berdoa aja sama Tuhan, minta petunjuk dari Tuhan gitu tentang apa itu sebenarnya. Jadi kamu banyakin berdoa aja dari sekarang. Kamu intim dengan Tuhan, bangun relasi dengan Tuhan agar kamu semakin peka dengan apa yang memang Tuhan mau nyatakan dalam hidupmu gitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Gitu intinya ya. Gitu. Oh iya bro, makasih. Ya. Sip. Oke. Ada lagi bro, mau ditanya bro? Itu aja bang. Oke, terima kasih bang. Terima kasih sama-sama. Izin putih floor ya bang ya, biar ada yang masih ngantri di bawah. Ya oke. Oke, shalom, Tuhan berkati. Bang Cindy, silakan. Oh, Islam atau Kristen? shalom. Oke. Ini Kristen. Oke, silakan. Aku ada 2 pertanyaan. Kira-kira buat Kak. Ya, satu-satu aja, satu dulu, nggak apa-apa. Pertama, gimana cara kita menentukan saat kapan kita melihat Alkitab itu secara harfiah atau enggak dalam cerita-ceritanya? Lihat konteksnya. Selain itu, hanya konteks aja. Ya konteks dong. Ketika misalnya kita baca di Hosea, itu kan tentang Israel yang tentang Israel yang pergi meninggalkan Allah Israel, umat Israel yang sedang menyembah berhala lain. Tetapi ternyata dalam isinya yaitu tentang suamimu telah ini bla bla bla, istriku telah berzina dan lain-lain. Itu simbolik. Kemudian kitab Daniel ada 70 ini bla 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 dan lain. Oh, ternyata konteksnya tentang apa? Penglihatan. Ya. Kemudian di kitab Wahyu 7 sangkakala, 7 materai, 7 lain-lain. Kan Yohanes mengatakan, kemudian aku melihat ada 7 sangkakala. Penglihatan berarti simbolik. Gitu. Ya. Dan kapan kita artikan itu harfiah? Misalnya ketika dihitunglah suku Israel ada 12.000 orang gitu. Konteksnya apa? Perang. Oke, berarti harfiah. Gitu. Jadi lihat konteksnya. Gitu ya. Iya. Lagi pula kalau Yesus mau memberikan perumpamaan, dia pakai perumpamaan lalu ada artinya. Kan banyak Yesus memberikan perumpamaan, lalu dia memberitahu juga artinya. Jadi kita tahu kok dari baca aja berapa pasal gitu ya, sebelumnya kita baca, kita tahu mana yang perumpamaan, mana yang real. Demikian juga ketika dikatakan Yesus itu utusan, Yesus itu melaksanakan kehendak Bapa. Kita baca aja dari awal, bahkan dari satu kitab itu gitu kan, kita bisa mengerti kok makna utusan itu apa gitu kan, makna dia melaksanakan kehendak Bapa itu apa. Jadi memang kalau orang mengatakan Alkitab itu kontekstual, ya itu memang kita harus baca dulu, karena apa yang ditulis di situ selalu dikasih tahu keterangannya. Ini contohnya ketika Yesus memberikan perumpamaan tentang orang yang menebar benih gitu kan, ada benih yang jatuh di tanah berbatu, tanah yang subur, tanah yang kering. Nah itu kan dikasih tahu juga oleh Yesus artinya apa. Makanya ketika Yesus mengatakan, ketika dikatakan datanglah kerajaanmu gitu kan, itu kan bukan berarti sorga dari langit turun ke bawah, jebruk gitu kan, jatuh ke bawah. Enggak juga kan. Kita mengerti datanglah kerajaan itu artinya segala rahasia kerajaan sorga, penginjilan atau semua pemberitaan tentang penyelamatan itu sudah datang kepada kita, ya kan. Lalu ketika dikatakan apalagi itu, kamu harus menjadi seperti anak kecil ini, ya, bukan berarti kita harus balik lagi jadi anak kecil, enggak. Artinya Tuhan Yesus memberitahu juga bahwa hati kita harus seperti seorang anak kecil. Ya, jadi ya kayak gitu. Jadi konteksnya kita tahu. Baca dulu. Oke. Mbak Uti. Ya, pertanyaan tadi yang pertama udah jelas belum, Cindy? Udah. Oke, yang kedua silakan pertanyaanmu. Terus yang kedua itu aku baru-baru ini dapat satu perdebatan itu bahas Kodeks Washingtonius. Apakah itu kanon karena dia baru-baru kan dibanding kodeks yang lainnya?
Apa tadi? Codex Washingtonius. Wah, Tapi aku juga baru dengar, makanya aku bingung. Baru dengar itu. Iya, ya. Sama Saya kan kita nggak bisa jelaskan, orang kita aja baru dengar. Nggak bisa dengar. bentar, bentar. Ya. Ya, bentar. Bentar. Coba cari Codex Washingtonius. Ada ya? Yang agak bising tolong di mute dulu teman-teman. Yang itu ya. Tolong di mute, thank you. Agak, ini nih, di sini katakan. Codex Washingtonius, Codex Washingtonensis, atau Codex Frerianus, designed by W.O. 22 in the Korean numbering Odinius as manuscript. Before the numbering of 22, also called the Washington manuscript of the Gospel. The Gospel Codex is a Greek initial for Gospel. Ya. Jadi itu adalah apa ya, bahasa bahasa Ibrani dari manuskrip keempat Injil. Nah, dia itu menggunakan pembelajaran komparatif, penulisan komparatif, paleografi. It has been dated for, again, I have some gaps. It has been described as one of the more important manuscript discovered during a 20th century and a highly valuable manuscript. In the Gospel of Mark, it serves several distinctive readings with berarti itu lebih kepada ini, bro. Lebih kepada kritik gitu. Dan memang dia datangnya terbaru ya. Ini kalau di Wikipedia datangnya pada abad kelima nih, keempat sama kelima. It has been dated for the abad keempat sampai 5 century. The manuskrip dia punya banyak gaps. Tapi aku jarang sih dengar ini. Dia itu manuskrip dari New Testament. Tapi mungkin dipertimbangkan ya, karena yang paling terkenal itu kita memakai Codex. Oke. Lihat nih. The Codex is constantly cited. Jadi citasinya itu dari bahasa pertama dan in critical apparatus the Novum Testament Greece. Kan ya tidak lebih ke kritik teks. Tapi ini jarang dipakai karena memang tidak mendominasi naskah mayoritas. Karena tadi bentuknya itu adalah kritikan gitu. Karena di sini dikatakan begini. These are the used to determine original text as published. There are 3 main groups with names. Jadi ada 3 itu, ada Alexandrian, Western, Byzantine. The text of different sections as follows. Nih. Iya ada. Tapi ini jarang dipakai. Yang paling sering dipakai itu Textus Receptus, Westcott and Hort yang sering dipakai sarjana kalangan liberal. Kemudian juga Codex Vaticanus Sinaiticus sebagai pembanding, dan juga yang dari Alexandria. Ya, tapi ini jarang sih yang dipakai. Aku juga baru dengar hari ini. Gitu. Apa yang mau kamu tanya dari sini? Terus gimana cara kita menghadapi kalau orang bawa kodeks ini sebagai dasar kalau Alkitab itu salah atau bagaimana gitu? Aku juga baru dengar, jadi agak bingung sendiri. Oke, ini aja lihat ini. Mana ini? Ntar ya, ini mungkin saya terjemahin dulu ya. Biar enak. Oke. Nah. Oke. Nah, nih. Naskah ini diperkirakan oleh INTF berasal dari abad keempat hingga abad kelima. Nah, sekarang kita tanya aja bahwa Alkitab itu dikanonkan oleh Gereja Katolik pada akhir abad keberapa? Abad ke-6? Akhir abad ketiga. Iya. Jadi Gereja Katolik yang dikanonkan dalam bentuk Vulgata itu oleh Santo Jerome itu sudah selesai pada abad keempat. Ya, itu sudah selesai. Yang kemudian nanti itu disahkan di dalam di Kartago. Itu sudah selesai. Nah, ini kan datangnya ini aja mereka masih bingung keempat atau kelima. Makanya ini aku baru dengar. Nah, kalau Alkitab sudah selesai dikanonkan pada abad keempat, akhir abad ketiga, ini muncul di abad keempat, abad kelima. Dan kalau kemudian ini bertentangan dengan naskah manuskrip yang juga ada di abad keempat, abad kelima, misalnya Vaticanus dan juga Sinaiticus, itu kan dari abad keempat juga. Nah, kalau misalnya Washington ini bertentangan dengan itu, di mana Vaticanus dan juga Sinaiticus ini yang menjadi dasar receive text atau Textus Receptus, di mana Textus Receptus yang kita pakai saat ini, kenapa kita harus menggunakan Washington ini? Kalau ternyata receive text atau naskah yang kita terima itu dirujuk dari kodeks-kodeks yang ada seperti Sinaiticus, Vaticanus, dan kodeks lainnya yang lebih relevan dengan Alkitab yang sudah dikanonkan di abad sebelumnya, gitu loh. Kalau misalnya Washington ini memang digunakan menyerang Bible, loh,
Kan gereja sudah selesai di abad ketiga, ini baru datang abad keempat, abad terakhir. Jadi nggak mungkin yang ini, yang baru datang ini bisa mengkritik yang sudah selesai di abad ketiga. Alkitab itu sudah selesai di abad ketiga. Ini baru datang di abad keempat, ini salinan ini. Sedangkan penerjemahan sehingga disahkan di Kartago itu juga dari Greek, itu juga dari Yunani. Jadi kalau digunakan ini menyerang Alkitab, oh kamu salah, nggak bisa. Bahkan kalau Sinaiticus dan Vatikanus pun digunakan menyerang Alkitab, itu nggak boleh. Wong gereja sudah ada kok dalam naskah Vulgata. Gitu loh. Ini nggak bisa ditipu-tipu. Gitu. Ya, saya bisa tambahin. Saya tambahin ya. Bentar Bu, Uti. Saya ini dulu. Ini ya. Ini coba kamu lihat ini. Akhirnya pada tahun 397 konsili gereja di Kartago itu mengesahkan 27 kitab PB. Ini sudah selesai ya? Ya, ini munculnya di kapan? Ini 4 kan? Berarti mulai dari 4 sampai ke 5, betul? Iya ya. Ya, berarti duluan mana? Perjanjian baru sudah selesai atau naskah ini muncul? Kalau ini benar di abad ke-45. Ya, tetap duluan perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Ya udah, ngapain kita pusing gitu loh. Kita mengakui Sinaiticus, kita mengakui Vatikanus, Westcott and Hort, Textus Receptus karena relevan dengan ini. Itu disimpan gereja Katolik. Di mana kanon 27 ini juga nanti dipakai oleh gereja Ortodoks Timur. Yang perjanjian baru dulu, jangan perjanjian lama. Udah selesai, ngapain pusing dengan itu? Gitu maksudnya. Ya. Oke. Nanti kalau kamu benar-benar masih mungkin belum mungkin kalau kamu masih masih pengen nanya nanti sama Metatron tuh, sama Bang Meta nanti. Ya udah nanti cari Bang Edwin ya. Tapi sebenarnya pertanyaannya mendasar aja sih yang dia tanyakan itu. Dia cuma bilang kalau isi Codex Washingtonius ini di kitab Markus itu beda dengan kodeks-kodeks sebelumnya. Kok bisa gitu? Iya, karena gini, dia itu menulisnya itu dengan metode lakunos. Jadi dia itu berulang-ulang gitu loh. Nah, tanpa memikirkan apa yang sudah ada sebelumnya. Karena kalau aku lihat di sini ya, ini tuh cuma buku yang berisi 187 lembaran. Gitu. Bahkan di sini dikatakan terdapat banyak koreksi dilakukan oleh juri turus mula-mula yang bertarikh pada abad ke-5, abad ke-6 dan juga sudah diduga rusak pada abad ke-7. Di mana tidak ada Markus. Jadi kalau Markus dan Yohanes ini tidak ada, itu karena dia udah rusak di abad ke-7 nih di sini. Gitu. Iya, begitu. Oke. Ya, nanti kalau itu nanti aku tanya ke Prof Meta dulu ya. Betul. Nanti aku itu ya. Ada lagi Cindy atau gimana? Terakhir. Kemarin itu sempat debat sama satu orang ateis juga. Jadi karena film The Chosen One itu kan memandang Yesus dari sisi manusiawi itu. Terus dia merasa bahwa kita sebagai orang Kristen itu harus memandang Yesus sebagai sisi manusiawi. Dalam artian kita membunuh Yesus. Itu gimana tuh pendapatnya? Ya dan yang lainnya. Kita harus memandang, iya kita manusia kok. Jadi kita memandang Yesus sebagai manusia. Tapi di balik itu semua ada makna teologis yang nggak bisa dibantah. Bahwa ternyata kematiannya itu sudah dinubuatkan oleh naskah yang bisa dilacak secara sejarah. Yang dituliskan oleh Nabi Yesaya tadi. Coba saya tanya kamu. Yesaya 53. 2600 tahun sampai sekarang sejak Yesaya menuliskan itu. Siapa satu pribadi di dunia ini menurut sejarah kecuali Yesus yang menggenapi semua nubuatan Yesaya 53 itu? Enggak ada sih, tapi ya. Itulah. Karena itu sudah dinubuatkan. Kecuali tidak dinubuatkan, oh Kristen ngarang gitu ya. Iya ngarang. Tapi kan sudah ini. Iya, nubuatan itu artinya seperti ini loh. Kayak apa sih? Kayak BMKG gitu kan, memberitahukan bahwa nanti akan ada gempa bumi. Jadi dengan cara apapun, tapi kalau sudah mengerti ini, doanya menjadi enak, Pak. Kadang kalau saya mendengarkan orang berdoa, terima kasih ya Bapak, Engkau telah tersalib di kayu salib menebus dosa kami di dalam nama Yesus. Apa itu? Gitu kan? Kadang kan begitu. Yang tersalib itu Tuhan Yesus. Ya. Yang kesalib itu ya ini. Yesus Kristus yang adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Ya. Bukan Bapa yang menjadi manusia. Tapi firman-Nya Bapa yang keluar dari diri Bapa. Nanti Bapak lihat dalam Yohanes 8:23. Yesus berkata apa? Aku bukan dari dunia ini, kamu dari dunia ini. Aku dari atas, kamu dari bawah. ya,
Ya, dikatakan sini ya, diberikan oleh Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu. Kita baca ya dari Bunda Aisyah bahwa silakan pertanyaanmu. Terus yang kedua itu Kenapa? Karena saya dan untuk segala sesuatu yang kami terima kasih untuk kebaikanmu. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan video yang barusan kita putar ya? Saya percaya bahwa teman-teman memiliki cara pandang yang berbeda. Oke, yang masuk ke dalam room itu beragam orang. Ada yang Kristen, ada yang Islam, dan notabene mereka sedang bertanya tentang keimanan kekristenan, tentang Alkitab. Jadi tidak ada hubungannya dengan teman-teman kita yang seberang. Jadi tidak perlu kepanasan, karena kepanasan itu membuktikan bahwa Anda tidak bisa tidak memiliki mental yang kuat untuk mendengarkan fakta-fakta yang dibukakan oleh para apologetik Kristen. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, selama ini kita bisa mendengar dan mengetahui ada banyak para polemikus muslim yang menari-nari di dalam ketidaktahuan mereka, dan mereka seolah-olah lebih tahu daripada kekristenan mengenai Kristen itu sendiri. Sahabat, disalahpahami tentang Alkitabnya, disalahpahami tentang Injilnya, disalahpahami tentang Allahnya, disalahpahami tentang kekristenan yang lahir, disalahpahami konsep ketuhanannya, disalahpahamilah seluruh tentang kekristenan. Dan anehnya dari mereka merasa paling tahu tentang kekristenan, padahal mereka bukan siapa-siapa, bahkan tidak beriman terhadap Alkitab, bahkan mereka tidak percaya kepada Yesus itu adalah Tuhan yang menyelamatkan umat manusia. Kan aneh itu. Nah, sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kesalahan itu bukan baru kali ini terjadi. Kesalahpahaman tentang kekristenan itu sudah sering terjadi dan perlu diluruskan. Tapi yang membuat orang Kristen itu dewasa, Alkitabnya itu sesuai dan sejaman dengan sejarah, bahkan pelaku sejarah. Dan ketika ada banyak orang yang menyalahpahami tentang kekristenan, hal itu tidak menjadi suatu masalah. Kenapa tidak menjadi suatu masalah? Karena sejak zaman dahulu, sejak muncul kekristenan, sudah lahir para bidat, para pengajar palsu, para pengajar sesat yang ingin menumpang di ajaran yang asli, yang ingin menumpang di ajaran yang sempurna, yang ingin menumpang di dalam kekristenan. Tetapi kekristenan itu bisa meluruskan dengan nilai-nilai, dengan literatur, dengan Alkitab, bahkan para sejarawan yang percaya Yesus dan yang tidak percaya Yesus menuliskan kisah itu sedemikian rupa baiknya, sehingga sampai zaman ini, sampai Yesus datang kembali, itu akan tetap terjaga dengan rapi. Jadi bagi teman-teman muslim yang selama ini doyan membahas tentang Alkitab seperti makan kerupuk, berhentilah. Kalian bahaslah tentang hadis, bahaslah tentang Al-Qur'anmu, bahaslah tentang nabimu, teladanilah itu dengan baik daripada Anda sibuk membahas tentang kekristenan. Nanti kalau kalian dibahas malah melaporkan kalian kan sebenarnya kurang siap mental. Artinya kalian itu cengeng begitu ya. Cengeng ketika kalian begitu menggebu-gebu membahas tentang kekristenan, tetapi ketika kalian dibahas kalian justru cengeng, lapor, tidak siap beradu data, tidak siap beradu argumen. Itulah yang kalian tampilkan. Jadi daripada kalian misalnya membahas tentang kekristenan, mending kalian bahas tentang Al-Qur'anmu. Itu jauh lebih baik, jauh lebih bermartabat. Mengajarkan itu di antara kalian dan di antara umat kalian, dan kalian praktekin gitu ya. Biarlah kami yang mengurusi Alkitab kami, biarlah kami yang mengurusi iman kami, daripada kalian mengurusi kekristenan. Seperti yang kalian selalu katakan, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Jadi sebenarnya kalian sudah dibatasi bahwa kalian tidak boleh mengikut campurkan urusan kalian dengan urusan agama Kristen. Tetapi yang selama ini terjadi di YouTube, kalian itu begitu luar biasa membahas tentang kekristenan Alkitab. Coba deh cek. Jadi kalau teman-teman kepengen cerdas, kepengen pintar, dan mau membahas Alkitab, bersedialah untuk dibahas oleh orang-orang Kristen tentang kitabmu, nabimu, dan seluruh yang berkaitan dengan agamamu. Tetapi kalau Anda tidak siap, ya mending berhenti kalian membahas tentang kekristenan, karena hal itu tidak memberikan keadilan ketika kita membahas lintas-lintas agama. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semoga damai sejahtera terus ada bagi kita.
Di momen Natal ini, bahkan di zaman ini, saya kepengen memberitahu dari semua itu, dari semua pencari tahuan tentang sejarah dan semuanya itu, di atas segala-galanya Kristus dipermuliakan. Kristus juru selamat umat manusia. Dia datang untuk seluruh umat manusia yang berdosa. Dia membuka dirinya, dia menyelamatkan umat manusia bagi setiap orang yang percaya kepadanya, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal dalam arti mendapat pengampunan dan diberikan kerajaan surga kepada mereka yang percaya, dan itu sebuah kasih karunia. Teman-teman, semoga kalian cerdas, semoga kalian tidak kepanasan, karena di zaman ini kita harus lebih lebih terbuka terhadap dunia diskusi dan literatur, karena itu semua bisa mengedukasi kita supaya semakin memahami kitab kita masing-masing. Baik, sampai di sini teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.